Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Yatrinelda dari SMA Negeri 1 Sutra. Saya Muhammad Irfandi dari SMKS Teknologi Lengayang. Saya Nela Yulianti dari SMK Negeri 1 Sutra. Saya Doni Chandra Wijaya dari UPT SDN 14 Sungai Sira. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Doni, bagaimana kabar Pak Doni hari ini? Waalaikumsalam Pak Ipan, alhamdulillah baik Pak Ipan. Pak Ipan bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Begini Pak Doni, hari ini saya mau melakukan coaching. Kemudian sebelum melakukan coaching, nanti ada sedikit yang saya tanyakan ke Pak Doni. Ya silakan Pak Ipan. Baik, jadi begini Pak Doni. Jadi pada saat proses coaching itu nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Coachee seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan alur cipta? Kemudian sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Kemudian juga apakah jawaban yang disampaikan coachee itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan, jawaban yang disampaikan coachee itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan peserta pertanyaannya yang Pak Doni sampaikan. Kemudian jawaban tersebut akan nanti coachee memberikan jawaban untuk menemukan masalahnya. Kemudian jangan lupa nanti Pak Doni juga menyesuaikan dengan prinsip coachee. Di antaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coachee. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Pak Doni. Boleh ya Pak? Boleh Pak Ipan, silakan. Baik, jadi begini. Pertanyaan-pertanyaan kompetensi coaching apa yang nanti ingin saya sampaikan dan saya kembangkan? Oke, terima kasih Pak Ipan. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching ini, yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Doni, jadi itu kompetensi yang dikembangkan. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan yang mana? Nah, untuk kompetensi yang secara spesifik yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Baik Pak Doni, itu kompetensi spesifik yang dikembangkan. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Doni sendiri itu apa? Ya, indikator ketercapaian yang ingin nanti coachee saya dapat solusi kemudian atas permasalahan yang dihadapi. Baik, jadi indikator ketercapaiannya coachee itu dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak Doni. Baik Pak Doni, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Yang selanjutnya, silakan nanti Pak Doni melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya Pak Doni. Ya Pak Ipan. Terima kasih banyak Pak Doni. Sama-sama Pak Ipan. Silakan Pak Doni. Nanti dipersilakan untuk melakukan coaching. Selamat siang Pak Doni, sedang sibuk apa ini sekarang? Selamat siang juga Bu Nela. Kebetulan saya sedang tidak sibuk. Bagaimana Bu Nela, ada yang bisa saya bantu? Bisa kita ngobrol, saya mau cerita nih terkait kelas saya Pak. Bisa sekali. Apa yang mau diceritakan Bu Nela? Gini Pak, beberapa siswa di kelas saya setiap kali saya melakukan tes, mereka kurang bersemangat untuk mengikuti pelajaran Pak. Bahkan di antara mereka ada yang tidur-tiduran dan membuat keributan di kelas Pak, dan mengganggu teman-temannya. Sedang sesuai kesepakatan di kelas bahwa kelas harus aman dalam proses pembelajaran. Oh begitu Bu Nela. Sebelum kita lanjut ngobrol, apa yang ingin dari obrolan kita ini pada siang ini yang akan didapatkan? Saya ingin sekali solusi dan jalan keluar bagaimana mengatasi siswa di kelas
menurut Bu Nela, kenapa siswa di kelas kurang bersemangat? Menurut saya Pak, mungkin metode yang saya lakukan dalam mengajar kurang beragam, sehingga mereka kurang bersemangat Pak. Coba Bu Nela ceritakan metode apa yang Bu Nela gunakan dalam pembelajaran. Selama ini metode yang saya gunakan yaitu metode ceramah untuk menghabiskan materi saya sesuai dengan target yang pelajaran saya Pak. Oh begitu. Terus kira-kira ada kendala selain metode yang Bu Nela gunakan itu? Kendala sepertinya kendala lain mungkin seperti media pembelajaran yang saya gunakan kurang menarik sih Pak. Kira-kira untuk metode mengajar yang dan media pembelajaran sehingga menarik dan siswa bersemangat mengikuti pembelajaran, apa seharusnya yang Ibu Nela lakukan? Saya akan mencari referensi terkait metode-metode pembelajaran saya, lalu membuat media pembelajaran yang menarik, dan saya juga akan melakukan refleksi sehingga siswa saya tahu metode yang saya gunakan tepat atau belum. Saya juga akan menanyakan kepada siswa terkait proses belajar yang kita lakukan. Kapan Bu Nela melakukan refleksi? Apa hanya kepada siswa yang bermasalah atau seluruh kelas? Rencananya sih saya akan melakukan refleksi ke seluruh siswa saya. Caranya bagaimana? Caranya untuk siswa yang bermasalah, saya akan menegur dan menasihati lalu mengingatkan kembali kesepakatan yang telah dibuat. Sedangkan untuk seluruh kelas, saya akan menanyakan baik atau kurang baik dalam pembelajaran. Selain Dengan menegur, menasihati, kira-kira ada nggak cara lain yang akan Ibu lakukan? Cara lainnya mungkin dengan membuat kelompok diskusi dan memberikan kuis dalam bentuk permainan kelompok, sehingga setiap kelompok akan saling berlomba untuk menjawabnya. Sangat bagus itu. Selain menasihati, kemudian juga membuat permainan dalam kelompok dalam bentuk kuis sehingga mereka bersemangat dan berlomba untuk menjawab. Terus dalam waktu dekat apa yang akan Ibu Nela lakukan? Dalam waktu dekat saya akan menerapkan kesepakatan kelas, memetakan kebutuhan siswa, merubah metode mengajar saya selama ini, lalu membuat media pembelajaran yang menarik, selalu melakukan refleksi bersama dalam akhir pembelajaran. Bagus sekali ya Bu. Saya sangat mendukung itu. Semoga ada perubahan semangat belajar siswa di dalam kelasnya. Terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama Bu Nela. Mudah-mudahan berhasil sesuai dengan rencana yang akan Ibu Nela lakukan. Iya Pak. Baik Pak Doni, bagaimana proses coachingnya? Alhamdulillah terlaksana dengan baik. Pak Ivan. Alhamdulillah. Depan. Rana Pak Ivan Karaco. Baik Pak Doni, bagaimana proses coachingnya? Alhamdulillah Pak Ivan, proses coaching yang saya lakukan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Baiklah Pak Doni, setelah proses tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Pak Doni. Tadi dalam proses coaching yang sudah Pak Doni lakukan terkait dengan indikator yang Pak Doni capai itu bagaimana Pak? Baik Pak Ivan, jadi yang telah saya lakukan pada saat proses coaching tadi, saya telah melakukan sesuai dengan alur kereta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab coaching. Kemudian rencana aksi, saya juga berhasil menggali potensi dari coaching tersebut sehingga menemukan solusi atas permasalahannya. Baik Pak Doni, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita tadi. Pak Doni, saya amati sudah melakukan coaching di mana sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi coaching, serta tanggung jawab coaching. Tadi saya mendengar percakapan dengan coaching
Pak Doni sudah fokus, berarti Pak Doni ada kehadiran penuh dalam proses coaching, dan Pak Doni juga sudah mendengarkan aktif pada saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan tadi disampaikan oleh Pak Doni pertanyaan-pertanyaan yang sudah berbobot, jadi luar biasa sekali. Yang sudah lakukan Pak Doni dalam proses coaching, mudah-mudahan ke depannya Pak Doni makin sukses dalam melaksanakan proses coaching, dapat maksimal lagi untuk coaching berikutnya dan untuk ke depannya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang dikembangkan? Oke, terima kasih Pak Ivan. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk proses coaching ke depannya, yaitu saya akan mendalami lagi alur cerita lebih baik lagi pada saat melakukan proses coaching, supaya pada proses coaching berikutnya lebih baik lagi. Luar biasa sekali Pak Doni. Jadi Pak Doni lagi mendalami alur cerita dan semoga semakin baik. Baik Pak Doni, terima kasih sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita, dan sepertinya saya akhiri dalam proses pesan observasi ini. Mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.